Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah umum PKN 65 dari kelompok Hukum G. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi kami terkait pemenuhan hak demokrasi warga negara di bidang ekonomi. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami di kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rifki. Yang kedua ada Yuyada. Yang ketiga ada saudari Andi Amirah Lutfiah. Yang keempat ada saudari Anissa Arfiani. Dan yang kelima ada saudari Asmifta Saritunur. Oke, selanjutnya materi pemenuhan hak demokrasi warga negara di bidang ekonomi. Pengantar. Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk demokrasi yang mana kedaulatan tertinggi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia sendiri mengembangkan bentuk demokrasi itu menjadi demokrasi Pancasila yang berdasarkan sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Namun, meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila di bidang ekonomi belum mampu menjawab tantangan kemiskinan yang dialami masyarakat saat ini. Ketidakmampuan demokrasi Pancasila untuk menjawab masalah perekonomian di negeri ini bukan hanya ditunjukkan melalui peningkatan angka kemiskinan di Indonesia, tapi juga hampir di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Nah, untuk lebih memahami terkait hak demokrasi masyarakat di bidang ekonomi, terlebih dahulu kita perlu suatu pemahaman terhadap konsep dan realita terkait pelaksanaan demokrasi Pancasila di bidang ekonomi itu sendiri, yang mana materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Yoyada. Kepadanya saya silahkan. Terima kasih. Kita beralih ke pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, itu menurut KBBI. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakilkan kepribadian bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan ayat berikutnya menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum diantaranya ditandai dengan supremasi hukum atau bukan kekuasaan dan due process of law atau hak untuk diproses melalui peradilan, tidak dijatuhi hukuman atau dicabut haknya secara sewenang-wenang. Meski begitu, meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila di bidang ekonomi belum mampu menjawab tantangan kemiskinan yang dialami masyarakat saat ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan dari bulan Maret 2019 sampai 2020 melonjak ke level 9,78%. Baik, demikian materi dari saudara Yoyada tentang pengertian demokrasi Pancasila itu sendiri. Materi selanjutnya mengenai implementasi 10 pilar demokrasi di bidang ekonomi yang akan disampaikan oleh saudari Andi Amirah Lutfiah dan saudari Anissa Arfiani. Kepadanya saya silakan. Baik, implementasi 10 pilar demokrasi di bidang ekonomi. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluruh sistem dan perilaku penyelenggaraan NKRI harus taat kepada asas, konsisten, dan konsekuen dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Untuk mengontrol dan melaksanakan demokrasi ekonomi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bukan dengan naluri, otot, ataupun kekuatan massa saja. Pelaksanaan demokrasi ekonomi itu harus lebih menunjukkan kecerdasan jiwa, kecerdasan akal, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pada dasarnya, rakyat memiliki kedaulatan sendiri untuk mengatur kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. 4. Demokrasi dengan rule of law. Demokrasi ekonomi juga perlu diperhatikan dengan aturan hukum yang mempunyai 4 makna penting, yaitu
1. Kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth dalam kegiatan perekonomian masyarakat. 2. Kekuasaan negara harus memberikan keadilan hukum atau legal justice dalam perekonomian masyarakat, bukan sekedar demokrasi sebatas keadilan formal yang dimanipulasi. 3. Kekuasaan negara harus menjamin kepastian hukum atau legal security dalam perekonomian masyarakat, bukan sekedar demokrasi yang acuh dan apatis terhadap kekacauan yang terjadi. 4. Kekuasaan negara harus mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interests dalam perekonomian masyarakat, bukan demokrasi justru membiarkan fitnah atau hoaks dan hujatan yang bisa menyebabkan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Baik, selanjutnya nomor 5 yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pembagian dan pemisahan kekuasaan atau division and separation of power dengan sistem pengawasan dan perimbangan atau check and balance dalam pelaksanaan pemenuhan hak perekonomian masyarakat. Yang keenam ialah demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk turut memberikan kebebasan masyarakat untuk melakukan jual beli. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, memberi peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan penghasilan ekonomi yang seluas-luasnya. Yang kedelapan ialah demokrasi dengan otonomi daerah. Hubungan antara demokrasi otonomi daerah dengan bidang ekonomi ialah di mana setiap pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan masing-masing untuk mengatur dan mengembangkan ekonomi daerahnya masing-masing secara mandiri. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state dari, oleh, dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tak terkecuali dalam kehidupan ekonominya. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi wajib menggariskan keadilan sosial dan ekonomi di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tidak ada golongan, kelompok, ataupun organisasi tertentu yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Baik, demikian penjelasan mengenai implementasi 10 pilar demokrasi di bidang ekonomi yang disampaikan oleh Saudari Andi Amira dan Saudari Anissa Ruslani. Materi selanjutnya terkait masalah pemenuhan hak demokrasi masyarakat di bidang ekonomi yang akan disampaikan oleh Saudari Asmiftah. Kepadanya, saya silakan. Baik, masalah pemenuhan hak demokrasi masyarakat di bidang ekonomi, yaitu pelaksanaan 10 pilar demokrasi mulai rapuh dalam sistem demokrasi Indonesia. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan yang menyebabkan jeritan rakyat kecil demi mendapatkan sebutir nasi yang diabaikan oleh para wakil rakyat, di mana mereka sebagai penyalur aspirasi rakyat. Akses dan distribusi terhadap sumber daya tidak merata secara keadilan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan nasional yang kompleks dan multidimensi. Baik, ada pun solusi yang ditawarkan yaitu solusi potensial terhadap masalah demokrasi ekonomi pada dasarnya terdiri dari dua komponen yang saling berkaitan yaitu pendidikan integritas dan pengembangan transparansi. Yang pertama yaitu pendidikan integritas. Melalui proses refleksi diri dan identifikasi diri merupakan proses pemeliharaan diri sebagai subjek atau agen moral. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan transparansi merupakan proses penjamin objektivitas terhadap keputusan dan tindakan yang mencerminkan siapa dirinya sebagai objek moral. Melalui refleksi diri, pelaku ekonomi yang berintegritas dalam suasana transparansi akan mengidentifikasikan dirinya dengan perusahaan yang ideal, pasar yang ideal, masyarakat yang ideal, dan akhirnya lingkungan hidup yang ideal sebagai bagian dari dirinya, sedemikian sehingga keputusan dan perilakunya selalu diarahkan pada kebaikan bersama yang mencerminkan identitas bagian dari dirinya itu. Karena terwujudnya kebaikan bersama yang mencerminkan idealitas sebagai bagian dari dirinya, berarti dirinya merealisasikannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Demikian materi terkait masalah yang terjadi serta solusi yang ditawarkan dari saudari Asmita. Sebagai penutup, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita kali ini. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh menurut KBBI. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pada umumnya, masalah yang berkaitan dengan 10 pilar demokrasi ialah mulai rapuhnya pilar demokrasi Indonesia, yang mana ialah minimnya tingkat kesejahteraan masyarakat di tengah kebebasan berdemokrasi. Dalam kenyataan yang berkembang, struktur dan kondisi perekonomian nasional masih jauh dari cita-cita yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Selama ini juga, akses dan distribusi terhadap sumber daya tidak merata secara keadilan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan nasional yang kompleks dan multidimensi, yang mengganggu dan mengancam keberlanjutan pembangunan nasional. Baik, demikian presentasi yang kelompok 5, paparkan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.